Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tiu KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk kesempatan kali kita akan berbagi informasi ya. Kalau di sebelumnya kita sudah pernah membahas terkait dengan beberapa bantuan ya untuk siswa, yang mana teman-teman di sini sudah ada syarat ya, dan juga berkas pengajuan ini untuk bantuan siswa ya, siswa baru. Ini baik kelas 1, 2 ataupun 3 ya. Jadi ada naik kelas ataupun di kelas baru yang masuk mungkin setelah hasil BPDP ya. Di sini nanti kita akan bahas teman-teman ya, bagaimana untuk cara daftarnya. Ya, di sini kita akan membahas untuk cara daftar untuk bantuan GNOTA ya. Kemarin mungkin teman-teman yang belum paham apa itu GNOTA ya, teman-teman nanti bisa cross check saja ya. Seperti biasa teman-teman bisa kunjungi di laman kita ya, mastiukade.com. Nah, di sini nanti teman-teman bisa masuk di bagian bantuan. Di sini ada GNOTA. Jadi teman-teman nanti bisa mencari informasi dulu ya mengenai apa sih sebenarnya GNOTA itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas untuk bagaimana cara daftarnya teman-teman ya. Jadi cara daftarnya, dan perlu diketahui bahwa bantuan GNOTA ini untuk siswa kelas 1, 2 ataupun 3. Kelas 1-nya ini tentunya bagi adik-adik ya yang mungkin baru selesai mengikuti PPDB dan sudah diterima, mungkin bisa melakukan persiapan untuk melakukan pengajuan GNOTA. Untuk persyaratannya apa saja, nah tentunya sudah kita bahas di video kita sebelumnya ya. Dan untuk GNOTA ini nanti bisa untuk jenjang SMP atau MTS, SMA, SMK ataupun MA. Dan tentunya sebelum melakukan pendaftaran ya, ada data dan berkas yang wajib kalian siapkan, sehingga nanti ketika kalian melakukan pendaftaran dan mengisi form itu tidak terjadi kesalahan ataupun kebingungan dalam melakukan entry datanya. Dan yang terakhir nanti tentunya kita akan membahas bagaimana ketika sudah daftar ya, harus dibawa kemana sih bukti pendaftarnya itu, dan juga berkas-berkasnya itu mau dibawa kemana, nanti kita akan jelaskan di video ini. Tapi seperti biasa kita ingatkan kembali, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik, kalian suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, langsung saja kita akan mulai untuk cara daftarnya ya. Jadi bagaimana cara daftar untuk GNOTA? Yang pertama teman-teman, ada beberapa data yang perlu kalian siapkan untuk melakukan proses pendaftaran ya. Yang pertama tentunya adalah kartu keluarga ya, kartu keluarga atau KK. Ini wajib kalian siapkan. Yang kedua ada NISN ya, atau nomor induk siswa nasional. Kalau kita lihat di tahun lalu itu kayaknya NISN belum ada ya, tetapi untuk tahun ini ternyata ada kolom atau isian untuk data NISN. Dan yang berikutnya ini adalah pekerjaan orang tua teman-teman ya. Di dalam pekerjaan orang tua ini nanti ada deskripsi ya. Jadi ada apa ya, penjelasan mengenai pekerjaan orang tua itu, orang tua kalian itu apa. Misalkan pekerjaannya ada tani ya. Nah, tani nanti kan ada dua ya. Tentunya di sini ada petani, ya, artinya dia punya sawah sendiri, atau mungkin dia buruh tani ya. Kalau buruh tani kan dia tidak mempunyai lahan sendiri ya. Jadi misalnya dia bekerja di tempat orang lain. Jadi nanti di sini ada deskripsi untuk orang tua. Jadi pekerjaannya apa? Yaitu dideskripsikan sedikit aja, tidak perlu. Yang penting intinya jelas ya. Jadi singkat, padat, dan jelas. Terus yang berikutnya adalah nomor HP ya. Nomor HP ini penting ya. Nomor HP ini dipastikan aktif ya. Pastikan aktif. Nah, mungkin nanti ketika ada informasi-informasi mengenai GNOTA nanti bisa disampaikan melalui nomor HP yang tertera dan tentunya aktif dan bisa dihubungi. Paham ya? Nah, sekarang kita akan mulai untuk bagaimana sih cara daftarnya GNOTA. Jadi ketika kalian sudah siap datanya, kita akan mulai untuk melakukan pendaftaran. Yang pertama seperti biasa ya. Jadi lamannya tidak berubah ya. Jadi lamannya teman-teman bisa kunjungi di gnota.kedirikap.go.id. Ya, di sini nanti ada beberapa menu. Ada mulai dari dashboard, ada pengumuman, persyaratan, pendaftaran, cek pendaftaran, dan juga calon daftar penerima. Tentunya teman-teman nanti di sini ya, kalian ketika melakukan pendaftaran, kalian bisa pilih menu pendaftaran. Ya. Nah, berikutnya setelah memilih menu pendaftaran, di sini ada beberapa pilihan teman-teman ya. Ini ada SMP, SMP MTS, ada SMA, SMK, MA, ada mahasiswa prestasi,
mahasiswa baru S1 D4 guru PAUD, dan juga ada mahasiswa baru untuk program D3. Tapi tentunya untuk yang ini sudah selesai ya. Kita akan fokus di SMP dan SMA. Nah, di sini kita akan kasih contoh untuk yang SMA atau SMK atau MA. Untuk formnya, form cara daftar itu sama ya, cuma hanya yang membedakan tentunya asal sekolahnya ya. Kalau asal sekolahnya SMP, berarti asal sekolahnya adalah sebelumnya ya, bisa SD atau MI ataupun yang lainnya. Tapi kalau SMA SMK ya tentunya asal sekolahnya dari bisa SMP, bisa MTS. Oke ya. Sekarang kita mulai setelah teman-teman memilih pendaftaran ya. Di sini teman-teman kita pilih, misalkan teman-teman sekarang itu jenjangnya di SMA atau SMK ya, atau MA. Teman-teman pilih yang ini. Ya, di sini ada klik daftar. Nah, sesudah itu teman-teman, nah di sini ternyata sudah gelombang 2 ya. Nah, kalau kita lihat di sini pendaftaran jenjang SMA, SMK, MA, di sini ada gelombang 2 2023 1 Juli ini 1 Juli sampai dengan 31 Juli 2023. Ini kemarin memang gelombang satunya ada ya. Mungkin yang dimaksud gelombang 1 ya, itu mungkin yang kemarin ya, ada guru PAUD S1 dan sebagainya ya, mungkin itu yang dimaksud gelombang satunya ya. Berarti kita ini sekarang masuk di gelombang 2 ya. Gelombang 2 itu kalau kita lihat di jadwalnya itu pendaftarnya mulai hari ini ya. Hari ini hari Senin ya, 17 Juli. Kalau kita lihat di di jadwalnya, kita tengok sedikit teman-teman ya. Mana ini? Nah, kita tengok sedikit di mengenai jadwal. Nah, ini ya, pendaftaran untuk SMA, SMP ini 17 Juli. Nah, mungkin yang dimaksud tahap satunya, karena di sini kan kita masuk tahap 2 ya. Kalau kita lihat di sini, ini kita masuk tahap 2 ya, mungkin tahap satunya adalah ini ya. Yang kemarin sudah melakukan pendaftaran di 1 Juli sampai 15 Juli. Ya, untuk mahasiswa ya. Nah, terus berikutnya teman-teman, setelah muncul seperti ini, nanti dimasukkan nomor KK-nya. Ya, nomor KK. Paham ya? Nomor KK itu yang di atas. Ada kartu keluarga dan nomornya. Terus ada nomor nick-nya, ini nick kalian. Jadi nick siswanya yang mau daftar. Paham ya? Nah, kalau sudah dimasukkan semuanya ya, ini teman-teman bisa klik cari. Nah, nanti akan muncul sebuah identitas seperti ini ya. Nah, akan muncul sebuah identitas seperti ini. Ini datanya dummy teman-teman ya, jadi bukan data yang sebenarnya. Nah, di sini ada informasi ya. Di sini silahkan mengisi data identitas pribadi di bawah ini. Jadi nanti kalau teman-teman nomor KK-nya benar, nick-nya benar, maka akan muncul untuk pengisian data pribadi. Nah, data pribadi itu ada apa saja? Nah, ini yang perlu kalian isi dan pastikan bahwa data kalian ini benar ya, jangan sampai ada yang salah ya. Nanti kalau ada yang salah, bisa saja datanya juga salah ya. Yang pertama di sini ada ini SN ya. Nah, ini SN, nomor induk siswa nasional, dan nama lengkap, ada jenis kelamin ya. Nah, di sini asal sekolah teman-teman ya. Di sini dijelaskan kalau asal sekolahnya, kalau sekarang kita posisinya di SMA atau SMK ya. Nah, SMA atau SMK ya, berarti asal sekolahnya dari SMP. Nah, nanti cara ngisinya seperti ini ya. Jadi ini diisi misalkan SMP Negeri 1 Pare ya di sini. SMP Negeri 1 Pare, atau mungkin dari MTS Negeri 1 Kediri. Kalau misalkan swasta ya dipilih aja SMP 1 mana, misalkan Muhammadiyah ataupun yang lainnya. Ini untuk asal sekolahnya berarti sekolah sebelumnya atau SMP sederajatnya. Nah, terus sekolah tujuan ini adalah sekolah yang sekarang ya, yang sekarang. Yang sekarang kalian itu berada di SMA atau SMK mana, atau mungkin berada di SMP mana ya, ini sekolah tujuannya. Nah, nanti kalau yang misalkan SMP berarti nanti ini SD ya, ditulis SD-nya, atau mungkin MI-nya ya untuk asal sekolahnya. Jadi asal sekolah sebelumnya ketika kalian posisinya sekarang itu di mana. Terus ini ada kelas ya. Kelas nanti kalau kalian pilih ada kelas 1, kelas 2, ada kelas 3. Ini dipilih sesuaikan dengan keadaan sekarang. Tempat lahir tidak ada masalah, tanggal lahir lah ini nama ayah ya, nama ibu. Di sini ada pekerjaan orang tua. Pekerjaan orang tua ini bisa dipilih salah satu ya. Kalau orang tuanya misalkan mohon maaf ya masih genap ya, artinya masih ada bapak atau ibu ya, bapaknya masih ada, ibunya masih ada, ini bisa diisikan bapaknya ya, misalkan bapaknya bekerja. Kalau misalkan bapaknya tidak bekerja, yang bekerja adalah ibunya ya, ini bisa diisi data ibunya. Jadi isikan pekerjaan orang tua. Nah, di sini ada detailnya. Ini detailnya ini diisikan deskripsinya ya. Misalkan di sini misalkan petani misalkan. Ya, ini dijelaskan ya bahwa ayah saya seorang petani ya, setiap hari bekerja di kebun. Nah, ini misalkan di sawah ya, sawahnya sendiri atau sawah orang lain. Nah, ini di sini ada contohnya ya.
Di sini adalah isikan detail pekerjaan orang tua. Jika pekerjaannya adalah pedagang, maka contoh detail pekerjaan adalah pedagang sayur. Ini lebih simpel lagi ya. Kalau misalkan di sini PNS misalkan, ya PNS itu kan banyak ya. Di sini misalkan PNS guru ya, atau polisi, TNI atau Polri dan sebagainya. Tapi tentunya yang anaknya PNS ya tentunya tidak bisa dapat ya, karena ini tentunya untuk keluarga yang tidak mampu. Ya misalkan kalau petani ya dijelaskan tadi. Kalau misalkan di sini pedagang ya dijelaskan ya, pedagang apa? Misalkan pedagang tahu, pedagang tempe ataupun lain sebagainya. Paham ya? Nah, terus yang berikutnya di sini ada alamat lengkapnya ya. Alamat lengkap ini kalian bisa lihat di di KK-nya. Nah, makanya disiapkan KK-nya. Nanti di sini ada alamat dusun, jalan, RT, RW dan seterusnya. Terus di sini ada kecamatan ya, tentunya paham ya, semuanya di KK ini ada data kecamatan, desa, terus nomor HP-nya. Nah, ini nomor HP-nya pastikan aktif jadi yang bisa dihubungi. Nah, terus yang berikutnya teman-teman di sini ada apakah mendapatkan beasiswa lain ya. Nah, beasiswa lain itu apa, Pak? Contohnya. Nah, ini kalau teman-teman dicentang ya. Di sini dicentang, maka akan muncul form seperti ini. Jenis beasiswa lain ya, misalkan apakah pernah dapat KIP kuliah. Ya, KIP kuliah ini biasanya yang mau masuk di perguruan tinggi ya. Ini ada KIP kuliah ataupun mungkin bidik misi. Nah, nanti ini apa sih, Pak? Nah, nanti teman-teman bisa cari aja di googling ya. KIP kuliah itu apa, bidik misi itu apa, nanti di apa namanya di informasi di internet ada. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak dapat ya, nggak dapat bantuan lain ya, nah ini ya nggak usah dicentang ya, diabaikan saja. Pastikan semua data sudah diisi dengan benar, dengan komplit dan valid. Teman-teman berikutnya klik lanjutkan. Nah, setelah dilanjutkan, dan di sini ada resume ya. Resume ini adalah ringkasan ya. Jadi hasil yang telah kalian isikan tadi, nah di sini akan masuk ya, mulai dari nomor KK, NIK ya, NISN, nama lengkap, jenis kelamin. Di sini ada asal sekolah ya. Kalau di sini SMP ya, misalkan, nah berarti di sini dia posisinya di jenjang SMA atau SMK atau MA. Nah, di sini sekolah tujuannya ada sekolah saat ini ya. Misalkan SMKN 1 Grogol misalkan. Nah, kelasnya kelas berapa? Nah, ini tinggal dipilih ya. Kalian kelas 1, mungkin yang baru masuk PPDB kemarin ya, atau mungkin posisi sekarang kelas 2 ataupun kelas 3. Ini bisa disesuaikan. Nah, terus berikutnya di sini ada tempat lahir, tanggal lahir, nama ayah, nama ibu. Kalian bisa cross check dulu apakah data kalian yang sudah kalian isikan itu sudah benar atau belum. Nah, berikutnya teman-teman. Nah, di sini ya. Nah, ini apakah mendapat bantuan lain? Kalau misalkan tidak dapat ya, ini tadi dipilih tidak dapat atau diabaikan, kan otomatis tidak usah dicentang ya, otomatis tidak dapat. Nah, terus kalau sudah datanya sudah benar semua ya, kalau sudah benar semua, di sini kalian bisa pilih saya menyatakan bahwa data yang saya isikan sudah benar, ini dicentang. Nah, nanti akan muncul tombol submit. Jika ada kesalahan ya, teman-teman bisa kembali atau mungkin bisa batal ya kalau misalkan ada kesalahan data. Nah, kalau datanya sudah benar ya pilih aja submit ya. Setelah di submit, maka nanti di sini akan ada informasi bahwa Anda telah berhasil mendaftar ya. Silahkan cetak bukti pendaftaran. Jadi pendaftaran selesai. Jadi pendaftaran ini sangat simpel teman-teman ya. Jadi nggak ribet ya. Cukup simpel saja, bisa menggunakan HP atau mungkin bisa menggunakan komputer atau mungkin bisa minta bantuan orang tuanya, temannya ataupun yang lain sebagainya ya. Kalau sudah klik OK, lah di sini ada namanya cetak pendaftarannya. Nah, ini di sini ada nomor pendaftarannya teman-teman ya, ada nomor pendaftarannya. Di sini ada jenis pendaftarannya, jenjangnya ya. Ini ada nama. Terus di sini ada informasi simpan bukti pendaftaran ini jika menggunakan ponsel ya. Jadi ketika kalian daftar yang menggunakan HP ya, ini teman-teman bisa dilakukan screenshot atau tangkapan layar untuk di print. Jadi di screenshot aja, nanti bukti pendaftarannya bisa di print ya. Nah, ini setelah melakukan pendaftaran mohon segera mengirimkan berkas pendaftaran ke Sekretariat Geonota ini paling lambat 5 hari setelah melakukan pendaftaran. Kalau misalkan hari ini daftar ya ditarik ke depan aja ya, 5 hari itu maksimalnya. Terus nanti teman-teman bisa simpan PDF. Jadi kalau pakai komputer ya, nah ini bisa disimpan PDF-nya, disimpan dalam bentuk file, nanti bisa dicetak ya. Nah, ini klik simpan PDF, nanti teman-teman di sini di destination-nya atau tujuannya ini dipilih save as PDF. Berikutnya teman-teman bisa pilih save ya. Setelah di save nanti teman-teman akan mendapatkan ini ya, jadi bukti daftarnya. Bukti daftarnya ini bisa disimpan, nanti bisa disiapkan ya. Ini bukti daftarnya, nanti ini yang ditempelkan di mapnya ya atau berkasnya. Paham ya teman-teman ya. Terus berikutnya ini untuk mengecek data pendaftar ya, apakah data kalian itu sudah masuk atau belum.
di sistem setelah kalian melakukan pendaftaran ya. Nah, teman-teman bisa masuk di GNOTA lagi di menu cek pendaftaran. Nanti di cek pendaftaran bisa dimasukkan nicknya ya, nick kalian, atau mungkin bisa dimasukkan nomor pendaftarannya. Ini nomor pendaftarannya tadinya berapa, teman-teman bisa klik cari. Nanti kalau datanya benar, nanti akan muncul seperti ini ya, nomor pendaftaran, nama lengkap, program pendaftaran, tahun, dan di sini ada informasi bahwa Anda telah terdaftar. Ya, silahkan mengirimkan berkasnya. Ini paling lambat 5 hari setelah melakukan pendaftaran. Ya, jika melebihi batas waktu yang ditentukan, maka pendaftaran akan hangus. Ya, pendaftaran akan hangus. Jadi teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran untuk segera menyiapkan berkasnya ya, dan segera untuk mengirimkan berkasnya ke mana. Nah, di sini kita akan bahas. Nah, bagaimana cara mengumpulkan berkasnya? Ya, berkas GNOTA ini mau dikumpulkan kemana ya? Nah, untuk pengumpulan berkasnya teman-teman, nah ini ada 2 cara ya. Yang pertama, teman-teman bisa dikumpulkan ya. Jadi yang pertama, untuk pengumpulan berkas ini bisa dilakukan secara kolektif ya. Jadi secara berkelompok, ini bisa melalui sekolahnya. Ya, di sekolahnya nanti berkasnya sudah siap, teman-teman bisa mengumpulkan berkasnya di sekolah. Pak, Bu, nanti ditanyakan siapa yang mengurusi untuk GNOTA, nanti teman-teman bisa mengumpulkan berkasnya. Nah, berikutnya atau kalian bisa langsung datang saja ya ke kantor sekretariat GNOTA ya. Nah, sekretariat ada di mana? Di sini ya, ada Jalan Lejen Suprapto nomor 42 di Mburengan ya, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Mungkin nanti teman-teman bisa mengikuti Instagramnya ya, di GNOTA Kap Kediri, atau mungkin kalau ada kesulitan dan informasi yang kurang jelas, teman-teman bisa langsung menghubungi nomor yang tertera ya. Ini juga ada sih di sini ya, di informasinya GNOTA. Di sini juga ada ya. Jadi alamat kantornya, kalau mungkin teman-teman mau datang langsung, di sini juga ada alamat kantornya. Terus di sini juga ada alur GNOTA-nya ya. Jadi ada alurnya, dimulai pendaftaran, nanti ada verifikasi, ada seleksi, dan juga pengumuman. Dan kita doakan teman-teman ya, semoga bagi kalian yang sudah melakukan pendaftaran ya, semoga nanti bisa berhasil ya, sehingga nanti kalian bisa mendapatkan bantuan GNOTA, yang mana nanti untuk bantuannya bisa digunakan untuk pendidikan ya, bisa untuk membiayai pendidikan kalian. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yang terakhir, jangan lupa dicek jadwalnya ya, bahwa untuk pendaftarannya dimulai 17 Juli sampai dengan 31 Juli 2023 ya. Jadi jangan ketinggalan informasi. Segera ya bagi yang mau mengajukan untuk segera melakukan pendaftaran dan menyiapkan berkasnya dan segera dikumpulkan. Mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.